Kita lanjut bahas BTT Kaisar Api episode 172. Oke, langsung cobanya Mang Mingmong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di puncak dari Sungai Tongtian yang merupakan tingkat tertinggi dan berada di tingkat ke-9, Xiaoyan telah berada di dalam tempat ini dan dia menyadari bahwa sepertinya tempat ini berbeda dari tempat yang lainnya karena ini adalah seperti dimensi yang lain. Xiaoyan bisa menyaksikan sebuah gelombang-gelombang badai yang terus-menerus menampar dirinya dan itu mengandung kekuatan yang besar serta aneh. Hal seperti ini membuat hati dari Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan kemudian mengatakan, Goa kultivasi yang berada di tingkat paling atas ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Seluruh energi yang berada di dalam tempat ini merupakan energi di yang paling murni dari Sungai Tongtian. Tapi bagaimana caranya? Aku menyerap benda itu yang terlihat seperti badai mengerikan ini. Ketika Xiaoyan kebingungan memikirkan caranya, tiba-tiba saja gelombang badai kembali muncul dan itu telah menyebar dalam sekejap. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan pun buru-buru terkejut dan dia kembali berteriak, "Sialan, sebenarnya badai itu datang lagi dan akan menerjang diriku." Akhirnya, Xiaoyan mengambil langkah mundur. Dirinya kemudian berancang-ancang, lalu mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi yang dimasukkan api kaisar. Serta tubuh dari Xiaoyan juga telah dilindungi oleh kekuatan dari api suci. Selanjutnya, Xiaoyan bisa melihat badai yang berada di depan sana kini telah berubah menjadi kepala ular yang sangat besar. Xiaoyan tanpa ragu-ragu lagi mengayunkan pedang yang berada di tangannya dan kekuatan api yang luar biasa kini telah langsung menyebar. Pada akhirnya, bum bum dular. Hal itu pun bertabrakan dengan sangat keras dan menimbulkan ledakan yang luar biasa. Xiaoyan, pandangan matanya telah berubah menjadi sangat waspada dan kemudian dia berkata, sepertinya tidak mudah untuk mengatasi energi yang berada di tingkat ke-9 dari Sungai Tongtian ini. Xiaoyan kembali mengambil beberapa langkah mundur sambil terbatuk. Namun pandangan matanya masih terus melihat pada Sungai Tongtian yang berada di depan sana yang dipenuhi dengan energi yang berwarna emas. Tiba-tiba saja dari dalam Sungai Tongtian telah menembakkan 10 bola air yang berwarna emas ke hadapan dari Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa berteriak, "Sialan!" Dia kemudian buru-buru mengambil langkah untuk mundur karena Xiaoyan mengetahui di dalam 10 bola air berwarna emas itu kekuatannya setara dengan seseorang yang berada di bintang 7 Dodi. Maka dari itu Xiaoyan tidak akan dengan ceroboh menghadapi serangan seperti ini. Dia buru-buru menggunakan langkah 3000 petir untuk mengambil jarak yang cukup jauh dari Sungai Tongtian. Dan akhirnya 10 bola air yang berwarna emas seolah-olah telah kehilangan target mereka. Dan hal ini kembali masuk menuju Sungai Tongtian. Xiaoyan menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, seharusnya diriku benar-benar aman di dalam jarak ini. 10 bola air berwarna emas memang telah berbalik. Aku rasa mereka memang telah memiliki batasan supaya seseorang tidak bisa dengan mudah mendekati Sungai Tongtian. Meskipun energi yang berada di Sungai Tongtian ini benar-benar luar biasa, namun perlindungannya juga cukup ketat. Aku cukup khawatir hal seperti ini tidak mudah untuk diatasi, karena semakin dekat dengan Sungai Tongtian, maka semakin kuat serangan yang dia berikan. Aku baru mendekat dalam jarak puluhan meter saja. Kekuatan yang diluncurkan sudah sebanding dengan bintang 7 Dodi. Jika aku benar-benar di hadapan dari sungai ini, kemungkinan dia akan langsung mengeluarkan kekuatan yang setara dengan bintang 9 Dodi. Pada saat ini, area terluar dari Sungai Tongtian yang berada di dalam tempat ini berwarna kuning keemasan, sementara yang berada di bagian tengah berwarna merah tua. Karena di tempat itu merupakan energi di yang benar-benar luar biasa dan tidak mudah bagi seseorang untuk bisa mendapatkan hal seperti ini. Xiaoyan bisa merasakan energi di surgawi tidak akan sulit membuatnya untuk bisa menembus ke tahap puncak dari bintang 6 Dodi. Memikirkan hal seperti itu saja membuat Xiaoyan segera tertawa dan kemudian seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu.
Energi di surgawi yang berada di dalam tempat ini memanglah sebuah harta karun. Aku memiliki sebuah ide, namun aku tidak tahu apakah ideku ini akan berhasil atau tidak. Tapi aku masih harus mencobanya. Tiba-tiba saja Xiaoyan memejamkan matanya dan detik berikutnya dia langsung membuka mata itu sambil berteriak. Kemarahan surgawi musim semi kuning, kekuatan jiwa yang luar biasa langsung ditembakkan oleh seorang Xiaoyan dan itu dengan cepat meluncur menuju ke arah sungai Tongtian. Hal ini membuat sungai Tongtian langsung bergetar dengan hebat dan pada akhirnya dari dalamnya telah mengeluarkan sebuah kekuatan-kekuatan tertentu untuk menghadapi serangan kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan dia buru-buru bergerak untuk memanfaatkan kesempatan. Telapak tangan dari Xiaoyan kini telah dibungkus menggunakan api suci dan dia berusaha meraih energi yang berwarna merah di bagian tengah dari sungai Tongtian ini.